Halo, di video kali ini kita akan belajar statistika, khususnya mengenai histogram. Nah, materi ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenai penyajian data. Oke, simak dengan baik dan jangan lupa siapkan catatan serta fokus ya. Kita mulai pembelajarannya. Nah, histogram adalah diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berhimpit. Nah, dapat kalian perhatikan di sini sudah ada dua contoh histogram. Yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah contoh dari histogram. Di histogram itu terdapat dua sumbu, yaitu sumbu tegak dan juga sumbu mendatar. Nah, sumbu tegak itu untuk meletakkan frekuensi, sedangkan sumbu mendatar itu untuk meletakkan nilai. Nilainya nanti dapat berupa interval kelas seperti histogram yang di sebelah kiri ini, atau bisa juga berupa tepi kelas seperti histogram yang di sebelah kanan ini. Nah, satu batang pada histogram itu mewakili satu kelas interval. Untuk lebar batang dia mewakili panjang kelasnya, sedangkan tinggi batang itu mewakili frekuensi kelas. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai cara membuat histogram, khususnya di sumbu mendatarnya itu kita letakkan tepi kelas ya. Nah, di sini sudah ada contoh. Kita akan menyajikan data berat badan ini dalam bentuk histogram. Di sini bisa kalian perhatikan ada 3 kelas ya. Berarti nanti gambar histogramnya itu terdiri dari 3 batang. Nah, karena di sumbu mendatarnya akan kita letakkan tepi kelas, berarti kita akan mencari tepi dari masing-masing kelas yang ada, tepi bawah dan juga tepi atasnya. Masih ingat rumus sebelumnya yang sudah dibahas? Untuk tepi bawah itu rumusnya batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas rumusnya batas atas ditambah 0,5. Oke, kita cari masing-masing tepi kelasnya ya. Nah, di sini kalian perhatikan untuk tepi bawah kelas pertama itu adalah 24,5. Caranya batas bawah ini 25 kita kurangin dengan 0,5. Hasilnya 24,5. Untuk tepi atasnya kita cari dengan cara batas atas yaitu 31 ini ditambahkan dengan 0,5. Hasilnya 31,5. Nah, untuk kelas kedua batas bawahnya itu adalah 32. Berarti tepi bawahnya kita kurangi 0,5, hasilnya 31,5. Untuk tepi atas kelas kedua, kita tambahkan 0,5, berarti kita dapatkan hasil 38,5. Lanjut, untuk tepi bawah kelas ketiga, 39 ini kita kurangi 0,5, hasilnya 38,5. Sedangkan tepi atasnya kita cari dengan menjumlahkan 45 ini ditambah 0,5. Hasilnya 45,5. Nah, lanjut kita siapkan sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Sumbu tegak itu untuk meletakkan frekuensi, sedangkan sumbu mendatarnya ini untuk meletakkan nilai berat badannya. Oke, kita gambar satu persatu mulai dari kelas pertama. Nah, kelas pertama tepi bawahnya itu 24,5, sedangkan tepi atasnya 31,5. Nah, untuk frekuensinya itu 6, berarti kita akan menggambar sebuah batang yang lebarnya sesuai dengan tepi bawah dan tepi atas, kemudian tinggi batangnya itu sesuai dengan frekuensi, yaitu 6. Maka kita akan dapatkan gambar batangnya seperti ini. Ini adalah batang yang mewakili interval kelas pertama. Jadi tepi bawahnya 24,5, tepi atasnya 31,5. Sedangkan frekuensinya itu sesuai dengan tinggi batang ini, frekuensinya adalah 6. Nah, untuk kelas kedua, tepi bawahnya 31,5
Di sini sudah ada, jadi kita tidak perlu menuliskan lagi. Selanjutnya tepi atasnya 38,5. Nah, kita buat di sebelahnya. Untuk frekuensinya 8, berarti kita akan menggambar sebuah batang dari 31,5 dan 38,5. Kemudian tinggi batangnya 8. Berarti sesuai frekuensinya ini, karena ini 6, berarti 8 ada di atasnya ya. Sehingga gambar batangnya menjadi seperti ini. Nah, batang kedua ini mewakili kelas interval yang kedua dengan tepi bawah 31,5, tepi atas 38,5, dan frekuensinya sesuai tinggi batangnya ini adalah 8. Nah, terakhir untuk kelas ketiga, tepi bawahnya 38,5. Jadi di sini sudah ada 38,5. Kemudian tepi atasnya 45,5. Kita buat di sebelahnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk frekuensinya itu 4. Berarti kalian perhatikan di sini di sumbu tegaknya untuk nilai 4 itu berarti ada di bawah 6 ya. Sehingga gambar batangnya menjadi seperti itu. Nah, ini adalah batang yang mewakili kelas interval ketiga dengan tepi bawahnya 38,5, tepi atasnya 45,5, dan frekuensinya sesuai tinggi batang ini yaitu 4. Nah, kalau kalian perhatikan di sini untuk tepi atas kelas pertama itu nilainya pasti akan sama dengan tepi bawah kelas kedua. Sedangkan tepi atas kelas kedua nilainya pasti akan sama dengan tepi bawah kelas ketiga. Karena sesuai dengan pengertian histogram tadi, bahwa histogram itu adalah diagram yang terdiri atas batang-batang yang berhimpit. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, coba kalian kerjakan kuis ini. Di sini sudah disajikan sebuah data, silakan kalian ubah menjadi bentuk histogram. Kemudian kirim jawabannya ke link yang sudah disematkan di kolom komentar ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajar.